الله يا رحمن يا رحيم يا مالك عطاؤه فخيم قدوس قدس بالصفاء روحي وافتح علينا أكبر الفتوح سلام يا مؤمن آمن روعتي مهيمن عزيز ارفع رتبتي جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ إني بفضلك واثق يا بارئ إني بفضلك واثق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mukrimina binuri syari'atihi wal ma'rifati ilaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, mustami'in mustami'at, para pemirsa Al-Barakah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah. Kita saat ini akan membahas tentang salat Jumat. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fi darin amin. Berkata pengarang kitab ini yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, semoga Allah merahmatinya. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin zakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'i kal maradi wal matar. Pertama, beliau menjelaskan tentang syarat wajib daripada sholat Jumat. Maksudnya, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka dia menjadi wajib untuk sholat Jumat. Jadi kalau disebutkan syarat berarti tidak boleh salah satu, harus semuanya ya terpenuhi ya. Yang pertama adalah seorang yang Islam, fardu ain. Apa itu fardu ain? Yaitu wajib bagi setiap individu. Fardu ain itu artinya wajib bagi setiap individu. Hal yang diminta oleh syariat agar dilakukan oleh setiap individu yang mukallaf. Nah, Jumat itu apa? Ya, Jumat hari yang kita ketahui hari Jumat, dan menurut syara, menurut ilmu fikih, sholat Jumat artinya sholat yang dilakukan di hari Jumat, yang mana wahiyya afdalu sholawatil mafruḍah. Sholat Jumat itu sholat yang paling utama dari sholat-sholat yang diwajibkan. Wa jama'atuha afdalul jama'at, dan berjamaah di dalam sholat Jumat itu merupakan seafdal-afdalnya sholat jamaah. Wa hiya min khususiyati hadhil ummah. Salat Jumat ini merupakan khususiyah bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah. As-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffaratin lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir." Rasulullah bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir, akan menghapuskan dosa-dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Artinya antara salat 5 waktu, antara salat satu dengan salat fardu 5 waktu lainnya, antara sholat Jumat ke Jumat lainnya, antara Ramadan ke Ramadan, maka bagi yang mengerjakannya akan mendapatkan ampunan Allah di antara Jumat ke Jumat tersebut, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Nah, fardu ain ini wajib sholat Jumat ini. Bagi siapa? Yang pertama, bagi setiap orang Islam yang beragama Islam, yang baligh dan berakal sehat atau mukallaf. Di sini ya, mukallaf itu baligh, sudah baligh dan berakal sehat. Yang kedua, zakarin, wajib bagi seorang laki-laki,
Kalau perempuan tidak wajib, perempuan dan banci itu tidak wajib, namun jika melakukan sholat Jumat tetap sah sholatnya walaupun tidak dihitung sebagai bilangan sholat Jumat. Kemudian hurrin. Jadi syarat wajib berikutnya adalah merdeka, bukan budak. Kalau budak mau melakukan sholat Jumat tidak apa-apa, tetap sah sholatnya, namun tidak dihitung sebagai bilangan sholat Jumat. Kemudian syarat wajib berikutnya adalah hadirin, artinya yang ada di dalam tempat tinggal tersebut. Hadirin ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya mukimin dan ada yang namanya mustautin. Mukimin artinya orang yang menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari, atau selama 4 hari atau lebih, selain dari hari kedatangannya dan hari pulangnya. Jadi misalnya kita berada di kota, kita tinggalnya di kota Medan, asli penduduk Medan. Kemudian kita bersekolah mungkin seminggu 5 hari, di suatu kota lain, misalnya di Surabaya, maka kita itu totalnya datang sama pulang berarti sekitar 6 hari atau 7 hari. Berarti sudah 4 hari kita menetap di sana selain waktu kedatangan dan waktu pulangnya, maka itu disebut dengan mukimin. Kedua, mustautin. Mustautin itu penduduk setempat, mereka yang tidak meninggalkan kota kecuali dalam keperluan saja, seperti mungkin berdagang atau apa, keluar kota tapi setelah itu balik lagi. Mustautin, jadi memang penduduk asli setempat. Kemudian tidak diwajibkan bagi seorang yang musafir. Tapi orang yang musafir, kalau dia mau mengerjakan sholat Jumat tetap sah sholatnya, tapi tidak dihitung sebagai bilangan sholat Jumat. Jadi syaratnya dia harus menetap, baik itu sebagai mukimin maupun mustautin, itu syarat wajibnya. Kalau musafir tidak wajib, musafir tidak wajib. Kemudian bila uzrin syar'i, tanpa halangan yang diterima oleh syariat, seperti marid, orang yang sakit, dan matar, hujan. Jadi maksudnya sakit di sini termasuk yang merawat. Jika tidak ada orang lain lagi yang sanggup merawat orang sakit tersebut kecuali orang ini, maka orang ini mendapatkan uzur, boleh untuk tidak sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur, yang bagi yang merawatnya, jika tidak ada orang lain yang bisa merawat lagi selain dirinya, dan orang yang sakit merasa nyaman jika dirawat oleh orang tersebut, jika ditunggui oleh orang tersebut. Yang kedua, memang orang sakit itu sendiri, karena sakit dia tidak bisa datang ke masjid. Atau hujan deras, khawatir di situ becek, licin, jalannya berbahaya, dan tidak ada alat untuk berteduh atau bernaung seperti payung dan sebagainya. Seperti payung dan sebagainya. Tapi kalau ada payung atau kita punya mobil, tidak menjadi uzur bagi kita untuk datang sholat Jumat. Inilah syarat wajib sholat Jumat. Artinya jika syarat-syarat ini terpenuhi, menjadi wajib untuk sholat Jumat. Saya ulangi, yang pertama adalah muslim. Syarat wajibnya adalah seorang Islam yang mukallaf, yang sudah baligh dan berakal sehat. Kemudian laki-laki, merdeka, kemudian berada di dalam tempat ia tinggal. Kemudian tanpa halangan yang diterima oleh syariat seperti sakit maupun hujan yang kita tidak memiliki alat untuk bernaung dari hujan tersebut. Itu tadi ada 5 syarat wajibnya: Islam, laki-laki, merdeka,
sedang berada di tempat dia tinggal, bukan sebagai musafir, dan kemudian tidak ada uzur syar'i seperti sakit atau hujan yang kita tidak memiliki alat untuk bernaung di dalamnya. Ya. Kemudian berikutnya, wa min surutil jum'ati, di sini pengarang menyebutkan syarat-syarat Jumat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat Jumat itu menjadi sah juga ada 5. Tadi syarat wajib, artinya jika syarat-syarat 5-5-nya ini terpenuhi, dia wajib untuk menjalankan sholat Jumat. Sekarang adalah syarat sahnya sholat Jumat, artinya jika kelima hal ini terpenuhi menjadi sah sholat Jumatnya. Yang pertama, dilakukan di waktu duhur. Ya, waktunya duhur sampai batasnya sebelum asar. Ya, itu syarat yang pertama. Yang kedua, didirikan di tengah kota. Didirikan di tengah kota atau di pusat kota, di pusat kecamatan, ataupun jika desanya itu besar ya di pusat desa tersebut. Ya, karena zaman ini berbeda dengan zamannya Nabi. Mungkin zamannya Nabi satu kota, sekarang cuma bisa jadi satu kecamatan atau satu desa. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak didahului atau bersamaan dengan Jumat di masjid lain. Jadi tidak boleh ada 2 Jumat di satu desa atau satu kecamatan jika masjid itu, masjid jami'nya itu cukup untuk seluruh orang di situ. Maka tidak boleh ada banyak sholat Jumat di sana. Tetapi, nah ini ada pengecualian. Jika kondisinya sulit berkumpul di satu masjid, penduduknya banyak, seperti di Indonesia, satu desa aja penduduknya banyak. Satu masjid di satu desa tidak mungkin bisa menampung seluruh penduduk setempat. Maka boleh dalam keadaan seperti itu mendirikan beberapa Jumat sesuai dengan yang diperlukan. Itu syarat yang ketiga, syarat sahnya yang ketiga. Syarat sahnya yang keempat adalah jamaah sholat Jumat terdiri dari 40 orang yang merdeka, laki-laki dan mustautin. Nah, ini syarat sahnya. Tidak cukup mukimin, mustautin. Jadi 40 orang Islam, ya, orang Islam yang merdeka, laki-laki, ya, kemudian mustautin, dia adalah penduduk setempat. Ada 40 orang tapi mukimin, bukan mustautin, artinya orang yang tinggal tapi bukan penduduk asli, hanya 4 hari di sana, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus mustautin, harus orang yang memang tinggal di tempat tersebut, tidak ada niat untuk pergi dari luar desa tempat tinggalnya tersebut, ya. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, sholat itu didahului oleh 2 khutbah terlebih dahulu. Jadi sebelum sholat ada 2 khutbah. Kalau tidak ada 2 khutbah ini, maka sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Inilah syarat sahnya sholat Jumat yang harus dipenuhi agar sholat Jumat menjadi sah. Kemudian tadi disebutkan harus ada 2 khutbah. Nah, apa saja rukun-rukun dari kedua khutbah tersebut? Wa arkanuha, arkannya atau rukunnya dari khutbatan, 2 khutbah itu adalah yang pertama rukunnya yang harus ada. Artinya jika tidak dikerjakan ini maka batal khutbah Jumatnya dan harus diulangi dari awal lagi. Yang pertama adalah dimulai dengan hamdulillahi ta'ala, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillah atau hamidunillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan asyukrulillah, tidak cukup kalau asyukrulillah, tetapi wajib dengan alhamdulillah atau hamidunillah yang di dalamnya terkandung ucapan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan didahului dengan basmalah, tetapi dibuka dengan hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, rukun daripada 2 khutbah adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus mengucapkannya dengan lafaz salawat itu. Seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad.
Wa nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Ahmad atau nama-nama Nabi Muhammad yang lain. Jadi seperti itu. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang kedua bertahmid, yang pertama mengucapkan hamdalah, yang kedua bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga rukun dari dua khutbah adalah wal wasiyatu bit taqwallah. Jadi berwasiat, wal wasiyatu bit taqwa, jadi adalah berwasiat takwa. Berwasiat takwa ini tidak harus mengucapkan takwa, tetapi yang semakna dengannya, ya, yang semakna dengan lafaz takwa tersebut, yaitu dengan menunjukkan ajakan untuk mengerjakan ketaatan dan menganjurkan untuk menjauhi atau meninggalkan kemaksiatan. Seperti ucapan usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, atau ittaqullah, atau atiullah, wahdaru iqaballah, taatlah kepada Allah dan takutlah atas siksaan Allah. Ini sudah cukup. Ini paling sedikitnya seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian rukun khutbah yang keempat adalah wa qira'atu ayatin minal Qur'an. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani mufhimatun fi ihdahuma. Jadi membaca bacaan ayat Al-Qur'an yang dapat difahami lengkap di salah satu dari kedua khutbah. Jadi tidak cukup membaca setengah ayat, ya, dari Al-Qur'an. Jadi harus, walaupun panjang, harus dibaca secara lengkap dan dipahami, ya. Tidak cukup seperti summa nadhara. Nah, maknanya summa nadhara itu kemudian melihat, ya, lalu ia melihat. Apa ini? Tidak jelas, tidak ada maknanya. Jadi satu ayat yang dapat dipahami, ya. Ayat itu dapat dibaca di salah satu khutbah, baik itu khutbah pertama maupun khutbah kedua. Tapi disunahkan itu selesai khutbah yang pertama. Ketika akan selesai khutbah yang pertama, itu sebelum duduk di antara dua khutbah, itu saat yang tepat untuk membaca salah satu ayat daripada surat di dalam Al-Quran secara utuh, secara lengkap, yang memiliki makna, ya. Kalau tidak bermakna di situ, misalnya seperti tadi hanya potongan ayat summa nadhara, maka tidak sah atau menjadi batallah khutbah Jumat itu dan harus diulangi dari awal lagi. Kemudian rukun daripada dua khutbah Jumat adalah wad du'a'u lil mu'minina fil akhirah. Diwajibkan untuk doa untuk orang-orang yang beriman di akhir khutbah, baik itu orang yang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, minimal dengan doa rahimakumullah, semoga Allah merahmatinya, waskanakumul jannah, semoga, ya, Allah menempatkan kalian di surga. Dan juga disunahkan untuk mendoakan pemimpin daripada negeri itu atau kota tersebut atau pemerintahan tersebut, seperti itu. Jadi kewajibannya adalah berdoa untuk orang-orang yang beriman di akhir khutbah, di khutbah yang kedua, ya. Kemudian yang diwajibkan pula di dalam dua khutbah itu adalah wayajibu ayyakhtuba qa'iman. Diwajibkan berkhutbah dalam kondisi berdiri. Jika tak mampu berdiri sambil duduk, dan jika tidak mampu duduk sambil terlentang, namun lebih utama mengganti dengan khotib yang bisa berdiri secara sempurna, ya. Jadi rukunnya adalah berdiri. Dari khotib itu wajib berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, mungkin sakit, dia boleh duduk. Tapi lebih afdal untuk mencari penggantinya yang bisa berdiri dengan sempurna. Kemudian suci, baik itu dari dua hadas, hadas kecil, hadas besar, dan dari najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan, dan tempat. Jadi pakaian daripada imam atau khotib itu harus suci, dan dirinya juga harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian rukun berikutnya, rukun daripada khotib ini adalah masturul aura, menutup aurat, sebagaimana menutup aurat pada sholat.
Jika tersingkap auratnya dan terlewat waktu yang memungkinkan dia untuk segera menutupnya, maka batallah khutbah Jumatnya dan harus diulangi dari awal. Misalnya dia menggunakan sarung, kemudian terkena angin, sarungnya terangkat, kelihatan pahanya, kemudian dia tidak segera menutupnya padahal waktunya memungkinkan untuk menutupnya, maka khutbahnya menjadi batal dan harus diulangi lagi dari awal. Nah, juga disunahkan, ini kalau itu tadi diwajibkan. Nah, disunahkan bagi khotib itu hendaknya menggunakan pakaian berwarna serba putih, ya, berwarna putih, ya. Kemudian juga kalau menutup aurat wajib, sunnahnya warnanya putih. Kemudian menggunakan gamis, karena gamis adalah sesuatu yang dicintai oleh Nabi, pakaian yang dicintai oleh Nabi adalah yang berwarna putih. Kemudian gamis. Kemudian disunahkan juga menggunakan imamah. Imamah adalah sorban yang dililitkan di kepala. Kemudian disunahkan bagi khotib untuk menggunakan toilasan. Jadi ridaknya ini atau selendangnya ini, ya, ditaruh di atas daripada imamahnya, kemudian ya dililitkan seperti ini. Ini sunnahnya. Ini namanya toilasan. Jadi menggunakan imamah, sorban yang dililit, kemudian ditutup dengan selendang seperti ini, berwarna putih, pakaiannya serba putih, sebagai ittiba, mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Kemudian rukun berikutnya, wajibul julusu bainahuma, wajib duduk di antara kedua khutbah. Kalau dia berdiri wajib duduk, kalau dia tidak duduk maka batal khutbahnya, harus diulangi lagi dari awal. Kalau dia khutbahnya secara duduk, artinya dia tidak mampu berdiri, maka disyaratkan di sini untuk diam, ya, diam sebagai pemisah antara khutbah pertama dan kedua. Nah, waktu diamnya itu atau waktu duduknya di antara dua khutbah itu selama apa? Dengan kadar lebih dari kadar tumaknina. Wa yajibul julusu bainahuma fauqa tumakninatis shalah. Jadi wajib duduk di antara dua khutbah dengan kadar yang lebih lama dari kadar tumaknina di dalam sholat. Kalau tumaknina dalam sholat itu kadar lamanya adalah sekitar orang membaca subhanallah. Sekiranya orang membaca subhanallah itu tumaknina. Namun untuk duduk di antara dua khutbah tidak cukup dengan waktu subhanallah seperti itu jedanya, tetapi yang lebih dari itu. Di sini disunnahkan yaitu seperti membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan disunahkan atau dianjurkan juga membaca surat Al-Ikhlas pada saat duduk di antara dua khutbah tersebut. Jadi kul huwallahu ahad hingga akhir ayat. Sepanjang itu kira-kira jeda antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian rukun yang terakhir dari khutbah Jumat adalah al-muwalah, yaitu berurut-urutan. Jadi maksudnya berurutan, berkelanjutan, berkesinambungan, ya, di antara kedua khutbah dan di antara dua khutbah dengan sholat itu harus berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda yang sangat lama menurut kadar yang disepakati. Jadi kalau jedanya lama, di antara dua khutbah duduknya lama, lebih dari kadar surat Al-Ikhlas lama, orang-orang itu menganggapnya lama, orang di situ pada umumnya menganggap lama, maka menjadi batal khutbahnya tadi, harus diulangi lagi. Atau antara dua khutbah tadi dengan sholat itu jedanya lama, dia tidak segera untuk melakukan sholat, maka khutbahnya tadi batal dan harus diulangi dari awal lagi. Demikianlah rukun-rukun daripada khutbah Jumat. Jadi kita sudah membahas tentang sholat Jumat, baik itu dari syarat wajibnya sholat Jumat, kemudian syarat sahnya sholat Jumat, dan rukun-rukun daripada khutbah Jumat. Semoga hal ini bermanfaat. Illa liqa subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.